Usai soroti skripsi Jokowi, kini Rismon Sianipar singgung lokasi KKN, desa baru disahkan tahun 2000. Dihina, saya diam. dicaci maki, Saya juga diam. direndahkan, Saya juga diam. dibilang politik dinasti, Saya juga diam. disuruh tunjukin ijazah asli. Saya akan lawan. KKN lama 3 bulan di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali pada tahun 1983. Nomor 6, problema kehutanan lama 3,5 bulan di Kota Madya Surakarta pada tahun 84 sampai dengan 1985. Kemudian adanya daftar nilai sarjana atas nama Joko Widodo nomor mahasiswa 1681 KT. Ketiga, penyelidik mendapatkan fakta bahwa benar Insinyur Haji Joko Widodo telah memenuhi syarat kelulusan sarjana di Fakultas Kehutanan UGM melalui bukti A. Adanya berita acara ujian atas nama Joko Widodo dengan nomor mahasiswa 1681 dengan ditandatangani oleh dosen penguji atas nama Dr. Insinyur Sumitro, Insinyur Sofyan, Insinyur P. Burhanuddin, dan telah diuji secara laboratoris oleh Puslapor dengan hasil identik dengan pembanding. Tapi nanti kita juga, beliau ini kan ternyata traveler, jadi kita juga mau jalan-jalan, jangan kaget ya. Kemana Pak nanti habis ini? Wonosegoro? Kita iseng-iseng mampir ke Kabupaten Boyolali, Kecamatan Wonosegoro. Wonosegoro, tempat KKN-nya Pak Jokowi. Nah, jadi banyak apa yang beredar kan di media sosial, kan kita takut hoax banyak ya kan. Jadi mumpung kita ada di Solo, kenapa enggak kita mampir untuk ke Boyolali, Kecamatan Wonosegoro. Katanya kalau di media sosial dikatakan bahwa desa-desa tersebut baru berdiri tahun 2000-an. Kan? Bagaimana mungkin seseorang belum ada desanya sudah dipakai KKN di situ. Nah, kita juga kalau bisa nanti meminta camatnya di sana untuk membongkar kembali. Ada nggak mahasiswa UGM ya arsip? Di kelurahan pasti ada itu Pak. Oh, di kecamatan ada kecamatan juga, ada, di kelurahan ada. Jadi ya iseng-iseng untuk investigasi lapangan lah. Gitu. Hasil dari Bareskrim kemarin sudah menyebut bahwa ijazah Bapak asli sendiri, tanggapannya seperti apa Bapak? Ya memang asli. Dengan sudah dibuktikan dari Bareskrim sendiri, harapannya seperti apa Pak? Karena memang beberapa masih belum puas dengan hasilnya itu. Kalau saya melihat di Bareskrim itu kan sangat detail sekali ya. Membandingkan ijazah asli saya dengan ijazah asli teman-teman saya ada. Kemudian juga foto-foto waktu KKN ada, foto-foto waktu wisuda ada semua. Kemudian foto-foto waktu naik ke gunung ada semua sebagai mapalah. Detail sekali. Ada juga mengenai pengumuman waktu diterima saat itu sebagai calon mahasiswa di Koran Kedaulatan Rakyat. Sangat detail sekali menurut saya. Ya memang asli. Sedangkan warga Wonosegoro sendiri mengklaim tidak ada orang UGM atau program KKN UGM di kecamatan mereka, bukan desa ya, di kecamatan mereka. Tuh. Dan kepada netizen yang terhormat, pembela Jokowi yang tercinta, apakah selama ini kalian tahu Jokowi kembali lagi nostalgia ke Kecamatan Wonosegoro dari dia menjabat pertama kali menjadi wali kota Solo
sampai menjadi gubernur, sampai menjadi presiden 2 periode 10 tahun, dan sampai detik ini apakah Jokowi dan keluarganya menginjakkan kaki di Wonosegoro kembali? Biasanya orang sukses, mau itu wali kota, mau itu gubernur, mau itu presiden, dia tidak akan lupa tempat dia KKN. Dengan sakit jiwa semua, apa yang dibicarakan yang nggak perlu bicara tadi yang inilah yang penting. Dan sehingga Presiden Prabowo jangan dibebani lagi dengan pikiran-pikiran yang nggak perlu seperti itu. Apa sih yang mesti disoalkan? Apa masalahnya buat Indonesia? Kan nggak ada. Jadi nggak ada masalahnya. Jadi jangan kita membuat berita-berita yang memprovok diri kita sendiri, menghabiskan energi kita sendiri, dan seperti Presiden Prabowo katakan, jangan kita ada proksi dari negara-negara atau orang-orang luar yang membentur-benturkan kita. Untuk apa? Kesatuan proses akademik yang harus dilalui oleh seorang sarjana UGM ya. Jadi tanpa skripsi yang legal, maka ijazahnya pasti palsu. Nah, skripsi tersebut itu adalah entry point untuk membongkar semuanya, bahwa skripsi yang tanpa tanda tangan dosen penguji ya di UGM itu tidak mungkin bisa lulus. Nah, kemudian kita temukan bahwa penggunaan teknologi yang jauh melampaui tahun 1985. Untuk itu ya sekiranya UGM ya harus terbuka supaya bisa ditunjukkan kepada publik, ya minimal di ETD UGM, sehingga di ETD UGM itu ya publik bisa membandingkan bagaimana lembar pengesahan skripsi tahun 1985 khususnya Fakultas Kehutanan UGM. Jadi bukan hanya punyanya Pak Jokowi saja dengan alasan bahwa beliau adalah presiden. Jadi publik punya hak untuk mengetahui, untuk membandingkan teknologi apakah yang digunakan pada tahun 1985. Silahkan upload, karena saya sudah membuktikan bahwa di MIT sekalipun ya, di Massachusetts Institute of Technology ya, lembar pengesahan skripsi zaman itu pun bukan skripsi, bahkan doktoral ya, tesis ya, disertasi itu masih menggunakan teknologi seperti IBM electric typewriter. Beliau katanya kan kita jangan bohong. Ya. Saya yang kedua kali beliau berbohong di depan saya. Satu dulu. Silakan Pak Ahmad. Beliau katakan ada pasal provokasi. Saya sudah katakan di sebuah media, Pak Arianto jangan ulangi itu. Itu bohong. Tidak ada pasal provokasi di Polda Metro Jaya. Ini tadi barusan saya dengar lagi, ulang lagi pasal provokasi. Yang namanya pasal 310 KUHP, 311 KUHP, 27A, Undang-Undang ITE, 3235. Nggak ada pasal provokasi. Anda dengerin dulu ya. Oke, lanjut Yang dilaporkan sana itu. Pelapornya itu tidak pernah mengadukan ada provokasi. Pelapornya saudara Jokowi. Ada diam. Oke, diam, tenang dulu di sini. Kita harus memberikan. Apa saya nggak bisa? Sebentar, tenang dulu. Kita harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat Indonesia. Jutaan mata melihat kita. Itu dalam diskusi. Sebentar, sabar bang, sabar bang, sabar bang. Kami akan kembali sesaat lagi. Ada pasal provokasi. Selanjutnya, terkait Fakultas Kehutanan UGM, penyelidik mendapatkan fakta bahwa benar Insinyur Joko Widodo mendaftar dan masuk Fakultas Kehutanan UGM pada tahun 1980 melalui bukti A. Pengumuman di Koran Kedaulatan Rakyat tentang 3.169 peserta lulus ujian masuk PPI atau Proyek Perintis 1 UGM yang terbit pada hari Jumat Kliwon 18 Juli 1980 dalam kurung 5 Puasa 1912 pada halaman 4 kolom 6 pada bagian UGM Fakultas Kehutanan nomor 14 tercantum nama Joko Widodo. Terhadap koran tersebut telah dipastikan keasliannya melalui keterangan staf perpustakaan. Di sini saya ingin mengulangi lagi bahwa Koran Harian Kedaulatan Rakyat itu adalah koran lokal nasional yang sangat konsisten dalam menjaga nilai-nilai kearifan lokal, yaitu budaya Jawa, di mana hal tersebut dibuktikan dengan adanya format penulisan di setiap edisinya yang menggunakan 2 jenis tahun penanggalan, yaitu penanggalan tahun Masehi serta penanggalan tahun Jawa. Sehingga, jika kita lihat penulisan edisi Koran Kedaulatan Rakyat yang dijadikan alat bukti Bareskrim untuk menyatakan Joko Widodo diterima pada seleksi penerimaan mahasiswa baru Proyek Perintis 1 di Fakultas Kehutanan UGM, yang kita baca Jumat Kliwon 18 Juli tahun 1980. Dalam kurung,
5 Puasa tahun 1912. Itu adalah kesalahan fatal yang fundamental pada penulisan edisi penanggalan Koran Kedaulatan Rakyat. Sebab kata puasa yang bermakna bulan Ramadan itu merupakan kata yang berasal dari bahasa Indonesia, di mana hal tersebut tidak mungkin digunakan oleh Kedaulatan Rakyat untuk menuliskan edisi penanggalan tahun Jawa. Kata dalam bahasa Jawa yang tepat untuk digunakan adalah kata pasa yang juga bermakna bulan Ramadan. Mari kita bandingkan Koran Kedaulatan Rakyat ini dengan Koran Kedaulatan Rakyat asli yang sama-sama edisi bulan Ramadan. Meskipun berbeda tahun terbit, namun dapat dijadikan sebagai alat pembanding yang komprehensif. Koran Kedaulatan Rakyat ini edisi 25 Juni 1983. Penulisan edisinya tertulis Sabtu Pahing 25 Juni 1983 di dalam kurung 14 Pasa tahun 915. Sekarang kita compare dengan Koran Kedaulatan Rakyat yang dijadikan alat bukti Bareskrim. Apa yang bisa kita jumpai? Yaitu perbedaan format penulisan edisi penanggalan, bukan? Yang asli menggunakan kata pasa, yang palsu menggunakan kata puasa. Untuk lebih membuktikan konsistensi penulisan edisi penanggalan tersebut, kita lihat pada Koran Kedaulatan Rakyat yang sudah dalam bentuk electronic paper modern, penulisan edisi penanggalannya tetap menggunakan format yang sama. Untuk lebih jelas, mari kita cek bersama kebenarannya. Dan yang terakhir, mari kita lihat di dalam penanggalan lama, tahun 1980. Seperti apakah konversi penulisan yang benar dari penanggalan tahun Masehi ke penanggalan tahun Jawa? Bukankah tetap ditulis dengan kata pasa, bukan puasa? Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil adalah Koran Kedaulatan Rakyat yang dijadikan alat bukti Bareskrim tersebut adalah koran rekayasa yang sengaja dibuat sebagai alat validasi Bareskrim untuk mempengaruhi opini publik agar Joko Widodo dianggap sebagai mahasiswa UGM yang lolos seleksi proyek Perintis 1 pada tahun ajaran 1980-1981. Riwayat pendidikan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, masih terus menjadi sorotan publik. Terbaru lokasi kuliah kerja nyata KKN menjadi perhatian. Usai mempertanyakan keaslian skripsi Jokowi, kini ahli digital forensik Rismon Sianipar mengungkap dugaan terbaru terkait lokasi KKN Jokowi saat masih menjadi mahasiswa Fakultas Kehutanan FKT Universitas Gadjah Mada UGM. Kamis tanggal 12 Juni tahun 2025, Rismon Sianipar menyinggung lokasi KKN Jokowi yang diduga ketika itu desa yang dimaksud belum terbentuk. Pernyataan Rismon Sianipar terkait lokasi KKN Jokowi ini disampaikan ketika ditemui di Pengadilan Negeri Surakarta. Rismon mengatakan bahwa dirinya menyempatkan diri mendatangi Kecamatan Wonosegoro, Boyolali, yang disebut-sebut sebagai lokasi KKN Jokowi. Langkah mengunjungi lokasi KKN Jokowi ini diambil karena banyak informasi simpang siur yang beredar di media sosial soal lokasi tersebut. Kita iseng-iseng mampir ke Boyolali ke Wonosegoro tempat KKN Pak Jokowi. Banyak yang beredar, kita takut hoaks banyak. Mumpung di Solo kita mampir ke Wonosegoro, ungkapnya saat ditemui di Pengadilan Negeri Surakarta, Kamis tanggal 12 Juni tahun 2025. Rismon menambahkan bahwa ada hal janggal yang ia temukan saat melakukan penelusuran di daerah tersebut. Ia mendengar bahwa wilayah tempat Jokowi disebut melaksanakan KKN baru disahkan sebagai desa pada tahun 2000-an, sementara Jokowi diketahui telah lulus dari UGM sekitar tahun 1985. Di media sosial dikatakan desa-desa tersebut baru berdiri tahun 2000-an. Bagaimana belum ada desanya dipakai KKN? Kalau bisa meminta camatnya membongkar arsip mahasiswa UGM, jelasnya. Pernyataan ini memicu spekulasi di publik tentang kemungkinan adanya ketidaksesuaian data dalam riwayat akademik Jokowi, terutama mengenai kegiatan KKN yang merupakan bagian dari proses wajib kelulusan mahasiswa di UGM. Gugat skripsi Jokowi, sebut tak ada tanda tangan penguji. Tak berhenti sampai di situ, Rismon juga kembali menyinggung dugaan kejanggalan skripsi Jokowi. Ia menyatakan telah menelaah dokumen skripsi Jokowi yang beredar dan menemukan fakta bahwa tidak ada tanda tangan dosen penguji dalam naskah tersebut. Satu kesatuan proses akademik yang harus dilalui oleh seorang sarjana UGM tanpa skripsi yang legal, maka ijazahnya pasti palsu.
Skripsi tersebut entry point untuk membongkar semuanya. Bahwa skripsi tanpa tanda tangan dosen penguji di UGM tidak mungkin lulus, ujarnya. Menurutnya, tanpa tanda tangan dosen penguji, maka skripsi Jokowi tidak bisa dianggap sah secara akademik. Dan jika skripsi itu tidak sah, maka ijazah yang diterbitkan pun patut dipertanyakan keabsahannya. Ia menambahkan, langkah hukum akan segera diambil untuk menggugat skripsi tersebut dan meminta UGM membuka arsip akademik Presiden Jokowi demi transparansi. Bareskrim beber bukti Jokowi kuliah di UGM. Sebelumnya, tanggal 22 Mei tahun 2025 lalu Bareskrim Polri juga menemukan bukti yang membuktikan bahwa Jokowi benar-benar kuliah di UGM. Termasuk salah satunya adalah transkrip nilai di mana tercantum di dalamnya salah satunya adalah nilai KKN Jokowi. 1. Pengumuman Koran Kedaulatan Rakyat tentang 3.169 peserta lulusan ujian masuk UGM yang terbit Jumat Kliwon tanggal 18 Juli tahun 1980. Halaman 4, kolom 6 pada bagian Fakultas Kehutanan. Nama Jokowi tercantum pada nomor 14. Terhadap koran tersebut telah dipastikan keasliannya melalui keterangan staf perpustakaan, katanya. 2. Koran bernas di hari yang sama pada halaman 4 kolom 4 tercantum daftar penjadwalan ulang UGM pada Senin tanggal 28 Juli tahun 1980. Hal ini sama dengan dokumen formulir registrasi mahasiswa tahun ajaran tahun 1980 sampai tahun 1981 atas nama Joko Widodo tertanggal tanggal 28 Juli tahun 1980 yang ada di arsip Fakultas Kehutanan UGM. 3. Surat pernyataan atau janji mahasiswa atas nama Joko Widodo tanggal 28 Juli tahun 1980. 4. Bukti penyetoran SPP semester 2 tahun ajaran tahun 1981 sampai tahun 1982. 5. Surat permohonan registrasi tanggal 12 Januari tahun 1982. 6. Surat keterangan lulus ujian praktik tingkat sarjana atas nama Jokowi. 7. Daftar nilai sarjana atas nama Jokowi. Pada transkrip nilai itu, berderet mata kuliah yang diikuti oleh Jokowi selama menempuh studi di UGM. Terlihat nilai yang didapat Jokowi selama kuliah itu bervariasi dari A hingga D. Untuk nilai KKN selama kuliah di UGM, Jokowi mendapat nilai A. Kemudian ia juga mendapat beberapa nilai A untuk mata kuliah lainnya. Untuk mata kuliah Bahasa Indonesia I, Jokowi mendapat nilai C. Kemudian mata kuliah Bahasa Indonesia 2, Jokowi mendapat nilai B. Sementara untuk mata kuliah Fisika dan Matematika 2 ia mendapat nilai D. Foto transkrip nilai